Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 10, ayat 1, sampai dengan ayat 20, yang mengisahkan tentang penunjukan dan pengutusan ke-70 murid yang lain oleh Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah ke berbagai tempat yang akan dikunjungi oleh Yesus. Mereka dipanggil dan diutus oleh Yesus sebagai duta besar Kristus untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang. Apa saja yang kita bisa lihat dan temukan dari kisah ini? Dan pelajaran rohani apa yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Temukan jawabannya dalam renungan firman Tuhan kali ini. Selamat menyaksikan. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali kita berjumpa di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan kota raya itu, dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan saya ingin memberikan satu tema dalam renungan firman Tuhan hari ini, yaitu Duta Besar Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, secara umum, duta atau juga utusan ini adalah seseorang yang ditunjuk dan diutus untuk mewakili atau membawa suatu pesan penting dari pihak yang mengutusnya. Nah, seorang duta atau seorang utusan, dia adalah seseorang yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan, melaksanakan misi, atau melakukan tugas tertentu atas nama yang mengutusnya. Nah, seorang duta atau seorang utusan ini, saudara, dia tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, tetapi dia bertindak atas kehendak yang mengutusnya. Nah, inilah definisi dari duta atau utusan. Saudara, dari definisi duta atau utusan itu kita bisa melihat ada beberapa karakteristik ya dari seorang duta atau utusan. Apa itu? Yang pertama, penerima misi.
Seorang duta atau seorang utusan, dia menerima tugas atau misi dari pihak yang mengutusnya. Ini karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua adalah dia seorang pembawa pesan. Seorang duta atau utusan, dia bertugas untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pihak pengutus. Seorang duta atau utusan tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, tetapi dia bertindak atas kehendak yang mengutusnya. Seorang duta atau utusan, dia menyampaikan pesan atau melaksanakan misi itu bukan atas namanya sendiri, melainkan atas nama yang mengutusnya. Karakteristik yang ketiga dari seorang duta atau utusan adalah kepercayaan. Maksudnya apa? Seorang duta atau utusan, dia adalah seorang yang dipercaya ya oleh pihak yang mengutusnya untuk melaksanakan tugas atau misi atau pesan dengan baik. Dia seorang yang dipercaya oleh pengutusnya. Dan karakteristik yang keempat dari seorang duta atau utusan adalah tanggung jawab. Apa itu? Seorang duta atau utusan, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan misi yang telah diberikan kepadanya. Ya. Jadi inilah saudara karakteristik daripada seorang duta atau seorang utusan. Nah, kita juga mendengar istilah duta besar. Istilah duta besar ini saudara digunakan untuk perwakilan diplomatik tertinggi ya dari suatu negara di negara lain ataupun dari suatu organisasi internasional ya, perwakilan diplomatik tertinggi. Nah, mereka ini saudara memiliki kewenangan penuh untuk mewakili negaranya baik itu dalam urusan politik ya, ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, kalau kita bawa istilah ini dalam konteks rohani, ya, istilah duta besar ini kalau kita pakai atau kita terapkan dalam konteks rohani, maka istilah duta besar ini digunakan untuk menggambarkan setiap orang percaya bahwa dia adalah duta atau utusan Kristus yang kepadanya dipercayakan sebuah tugas, ya, dan tanggung jawab untuk menyampaikan pesan Injil, atau kepadanya dipercayakan sebuah tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan misi pemberitaan Injil Kristus kepada dunia ini. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi saudara, setiap orang yang beriman kepada Kristus, setiap orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka ini adalah duta besar Kristus, mewakili Kristus, berbicara dan menyampaikan pesan Kristus atas nama Kristus serta otoritas Kristus kepada dunia ini. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, ya. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus, ya, ambasador, ya, duta-duta Kristus. Jadi saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya yang beriman kepada Kristus, kita adalah duta besar Kristus, mewakili Kristus, berbicara dan menyampaikan pesan Kristus atas nama Kristus serta otoritas Kristus kepada dunia ini. Nah saudara, mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, di mana di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat tentang bagaimana Tuhan Yesus, dia menunjuk ke 70 murid dan mengutus mereka berdua-dua untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah serta mempersiapkan orang untuk
kedatangan Kristus. Mereka diutus karena Yesus melihat banyaknya orang yang membutuhkan berita tentang kerajaan Allah, tetapi sedikit orang yang mau bekerja di ladang Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan Yesus, dia memerintahkan para murid untuk berdoa kepada Tuhan agar mengutus lebih banyak lagi para pekerja. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka diutus seperti domba di tengah serigala. Artinya apa? Artinya mereka ini akan menghadapi banyak tantangan dan bahaya, saudara. Mereka diminta untuk pergi tanpa membawa barang-barang yang berlebihan, seperti uang, tas, kasut, ya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu harus pergi dengan penuh kebergantungan kepada pemeliharaan Tuhan dan tetap fokus pada misi mereka. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Nah, ketika mereka memasuki suatu rumah, mereka diminta untuk mengucapkan damai sejahtera kepada rumah itu. Jika rumah itu layak menerima damai, maka damai sejahtera itu akan tinggal di sana. Tetapi sebaliknya, jika tidak, saudara, maka damai sejahtera itu akan kembali kepada mereka. Ketika ada yang menerima mereka, mereka diperintahkan Yesus untuk menerima apa yang diberikan kepada mereka. Dan makan serta minum apa yang disediakan kepada mereka, karena pekerja layak mendapat upahnya. Nah, di sini mereka diajarkan oleh Tuhan Yesus prinsip tentang kebergantungan kepada Tuhan dan juga penerimaan terhadap orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan. Ayat 5 sampai dengan ayat 7. Yesus memerintahkan agar mereka menerima sambutan yang baik dari penduduk kota yang menerima mereka dan menyembuhkan orang sakit yang ada di kota itu, serta memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, penyembuhan dan berita tentang kedatangan kerajaan Allah ini adalah tanda dari lawatan Tuhan. Tanda dari keselamatan Tuhan yang nyata atas kota itu. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saudara, jika ada kota yang menolak mereka, para duta besar Kristus ini diminta untuk meninggalkan kota tersebut dan bahkan mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai tanda bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas penolakan kota itu terhadap Injil yang diberitakan oleh para ke-70 murid-murid itu. Mereka yang menolak utusan Kristus, merekalah yang akan bertanggung jawab atas penolakan mereka tersebut. Yesus berkata bahwa kota-kota yang menolak mereka sebagai duta besar Kristus akan lebih buruk nasibnya daripada kota yang telah dihukum seperti Sodom. Akan menerima penghukuman yang lebih berat, ya, melebihi penghukuman yang diterima oleh kota Sodom. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa sesungguhnya pesan yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini? Atau apa sesungguhnya pelajaran penting yang kita bisa lihat dan juga kita terapkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, setiap murid Kristus itu adalah duta besar Kristus. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil, yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Ini pesan dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita bahwa setiap murid Kristus adalah duta besar Kristus. Saudara, istilah 70 murid yang lain, ini menunjukkan bahwa ada murid-murid Yesus yang lain selain 12 muridnya, ya, atau para rasulnya. Jadi selain 12 murid Yesus, rupanya ada juga banyak murid Yesus yang lain yang juga mengikut Yesus, pengikut Yesus, dan juga yang belajar dari Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat, saudara, dari penunjukan dan pengutusan 70 murid yang lain ini. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, pengutusan 70 murid yang lain ini menunjukkan kepada kita bahwa misi pemberitaan Injil ini tidak hanya terbatas pada kelompok kecil 12 rasulnya saja, ya, tetapi juga melibatkan banyak orang percaya lainnya yang juga dipanggil dan diutus untuk bekerja dan menyebarkan pesan Kristus bagi dunia ini. Ya. Dengan mengutus 70 murid yang lain,
Selain daripada 12 murid inti Yesus, Yesus menunjukkan bahwa tugas memberitakan Injil kabar baik itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab para rasul, bukan hanya pekerjaan yang Yesus lakukan saja, tetapi juga merupakan pekerjaan dan tanggung jawab semua pengikut Yesus. Ini menunjukkan kepada kita partisipasi, keterlibatan seluruh pengikut Kristus dalam menyebarkan pesan kerajaan Allah. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita belajar bahwa seorang murid Kristus bukan hanya seorang yang setia mengikuti Yesus saja. Bukan hanya seorang yang mau dan setia mendengarkan ajarannya saja. Bukan hanya seorang yang menyerahkan dirinya bagi Kristus saja. Bukan hanya seorang yang memiliki hubungan pribadi dengan Kristus saja. Ya, bukan hanya seorang yang rajin pergi ke gereja, terlibat dalam pelayanan di gereja, bukan itu saja, saudara. Tetapi juga seorang murid Kristus. Dia juga adalah seorang duta besar Kristus yang diutus untuk pergi menyampaikan pesan Kristus kepada dunia ini. Yang kedua, yang kita bisa lihat dari penunjukan dan pengutusan 70 murid yang lain ini adalah pengutusan 70 murid yang lain ini, saudara, adalah untuk menjawab tantangan atas tuaian yang banyak namun pekerja sedikit. Saudara, banyak tempat yang belum mendengarkan Injil kabar baik. Banyak kota, banyak desa yang belum mendengarkan Injil kabar baik. Banyak orang di berbagai tempat, entah itu di kota, di desa, bahkan di pedalaman, orang yang masih hidup dalam kegelapan dosa. Orang yang masih hidup dalam keterikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang perlu dibebaskan oleh Injil kabar baik ini. Nah, Kristus dan 12 rasulnya ini tentu saja terbatas untuk menjangkau ke berbagai tempat itu. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus dia menunjuk dan mengutus 70 murid yang lain itu untuk pergi mendahului dia. Pergi ke berbagai tempat, mendahului Kristus. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat-tempat tersebut bagi kedatangan Kristus. Dengan kata lain, saudara, Kristus melibatkan seluruh murid-muridnya, entah itu 12 murid intinya, ataupun juga ke-70 murid yang lain ini, untuk menjawab tantangan yang Yesus katakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita menemukan pesan Tuhan yang jelas kepada kita. Kita bisa menemukan pelajaran penting. Apa itu? Itulah semua orang percaya dan setiap gereja Tuhan dipanggil untuk menjawab kebutuhan akan para pekerja untuk menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Semua orang yang percaya kepada Kristus, ya, dan setiap gereja Tuhan, semua dipanggil untuk menjawab tantangan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya. Pertanyaannya adalah, seperti apa menjawab tantangan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit? Ya. Jawabannya yang pertama, berdoa. Berdoa supaya Tuhan membangkitkan dan mengirim para pekerja untuk menuai jiwa-jiwa tersebut. Ya. Lihat ayat 2. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Ini bicara tentang berdoa. Ya. Ini jawaban pertama dalam menjawab tantangan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit adalah kita mulai berdoa. Ada doa untuk pengutusan para duta besar Kristus. Itulah para pekerja yang akan mengerjakan tuaian yang banyak itu. Doa. Yang kedua, saudara, itulah terlibat untuk menjadi penuai atau duta besar Kristus, ya, untuk menuai jiwa-jiwa melalui pemberitaan Injil, keterlibatan, partisipasi aktif, ya.
Coba kita lihat lagi ayat 2, saudara. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dia mengirimkan, mengutus pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan, yaitulah saudara dan saya. Ya, saudara dan saya lah yang dimaksud di situ, para murid Kristus. Ya, itu berarti kita dikirim, diutus Tuhan untuk menuai tuaian yang banyak itu. Kita terlibat langsung menjadi duta besar Kristus. Itulah kita sebagai pekerja yang akan mengerjakan tuaian yang banyak itu. Jadi saudara, inilah jawaban atas tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Itulah dengan doa supaya Tuhan mengirimkan para pekerja untuk menuai tuaian yang banyak itu. Kita sekalian berdoa agar kita semua berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kirimkan para duta besarnya untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, kita itulah sendiri juga yang terlibat langsung sebagai penuai yang menuai tuaian yang banyak itu. Kita sendiri. Ya, seluruh keberadaan kita. Uang kita, waktu kita, pikiran kita, skill kita, tenaga kita, seluruh keberadaan kita. Kita pakai itu semua terlibat sebagai duta besar Kristus. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah poin pertama, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini, bahwa setiap murid Kristus, siapa murid Kristus? Saudara dan saya. Siapa murid Kristus? Saudara yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Kristus. Kitalah yang disebut sebagai duta besar Kristus. Setiap murid Kristus adalah duta besar Kristus. Setiap kita yang mengaku pengikut Kristus, maka kita juga dipanggil untuk menjadi duta besar Kristus. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah setiap duta besar Kristus diutus untuk memberitakan Injil Kristus. Ya. Saudara, setiap duta besar Kristus, dia diutus mewakili Kristus untuk menyampaikan pesan Kristus kepada semua orang. Ya, pertanyaannya, apa pesan Kristus tersebut? Pesan Kristus kepada semua orang yang harus disampaikan oleh para duta besar Kristus adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat yang ke-17. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Dalam nama Kristus, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20. Inilah pesan, inilah berita yang harus disampaikan sebagai duta besar Kristus kepada dunia ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai duta besar Kristus, ya, para duta besar Kristus ini diutus untuk memberitakan Kristus. Beritakan Kristus, bukan memberitakan dirinya sendiri. Ya, dia duta besar Kristus, utusan Kristus. Maka yang harus mereka sampaikan adalah pesan Kristus. Mereka harus memberitakan Kristus, bukan memberitakan dirinya sendiri. Bukan kepintarannya yang dia beritakan, bukan skillnya yang dia beritakan, bukan karunianya yang dia beritakan, bukan pengalamannya, bukan pengaruhnya, bukan popularitasnya, bukan kehebatannya, bukan jasa-jasanya, dan sebagainya. Bukan itu yang diberitakan. Bukan dirinya sendiri yang diberitakan, tetapi Kristus. Rasul Paulus berkata, sebab kami bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus. Paulus menyadari posisinya sebagai duta besar Kristus, utusan Kristus, dan sebagai duta besar Kristus. Dia memberitakan Kristus, bukan memberitakan dirinya. Padahal
Kalau kita lihat, Rasul Paulus ini adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Tetapi bukan dirinya yang diberitakan, tetapi Kristuslah yang dia beritakan. Saudara, sebagai duta besar Kristus, maka mereka ini harus membawa dan mengarahkan orang kepada Kristus. Dan bukan membawa dan mengarahkan orang baik kepada dirinya sendiri, atau kepada kelompoknya sendiri, atau kepada denominasinya sendiri, atau bahkan juga kepada organisasinya sendiri. Tidak. Ya. Seorang duta besar Kristus, dia harus bawa orang, arahkan orang untuk datang kepada Kristus, untuk percaya kepada Kristus, untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus, bukan membawa dan mengarahkan orang kepada dirinya sendiri, kepada kelompoknya sendiri, kepada denominasinya sendiri, atau kepada organisasinya sendiri. Bukan, saudara. Ya, ada banyak sekarang orang mengatasnamakan sebagai pemberitaan Injil. Ayo kita beritakan Injil, tetapi justru mempengaruhi orang yang sudah punya gereja, ya, untuk meninggalkan keanggotaan gerejanya dan masuk menjadi anggota gerejanya sendiri, saudara. Ya. Memberitakan Injil, tetapi memberitakan Injil masuk ke gereja-gereja, mempengaruhi orang-orang yang sudah punya gereja dengan iming-iming yang menarik, supaya mereka keluar dari keanggotaan gereja mereka yang lama dan masuk menjadi anggota di dalam gerejanya sendiri. Dan mereka mengatakan itu pemberitaan Injil. Ini sesuatu yang keliru. Ya. Ini sama saja bukan mengarahkan orang untuk datang kepada Kristus, tetapi kepada kelompoknya, denominasinya, atau organisasinya. Padahal kelompoknya, organisasinya, denominasinya tidak membawa orang itu kepada keselamatan. Ya. Ada juga orang, saudara, mengatasnamakan pemberitaan Injil, tetapi justru bukan membawa dan mengarahkan orang kepada Kristus, tapi justru malah membawa dan mengarahkan orang kepada pengkultusan seorang hamba Tuhan, seorang oknum hamba Tuhan. Ya, ayo datang ke sini. Ya, hamba Tuhan di tempat kami ini punya karunia, punya kuasa, punya pengalaman supranatural yang hebat. Dia sudah sering kali jalan-jalan ke sorga. Dia pernah wisata ke neraka. Sesuatu yang hebat diurapi Tuhan luar biasa. Di tempatmu pendeta-pendetanya semua mati secara rohani. Tidak punya karunia spektakuler. Tidak dipakai Tuhan. Masuklah ke gereja kami. Ayo digembalakan oleh pendeta kami yang hebat dan spektakuler ini. Ya. Mereka mengatasnamakan itu sebagai pemberitaan Injil. Ini sebuah kekeliruan, ini sebuah kesesatan. Ya. Bukan membawa dan mengarahkan orang kepada manusia, tetapi kepada Kristus. Karena kalau kita membawa dan mengarahkan orang kepada oknum hamba Tuhan, pengkultusan hamba Tuhan, maka jiwa orang itu tidak selamat, justru akan binasa. Manusia, gereja, organisasi gereja, denominasi gereja tidak bisa membawa orang kepada keselamatan kekal. Hanya kepada Yesus Kristus. Ya. Oleh sebab itu, bawalah orang, arahkanlah orang kepada Kristus. Bukan bawa orang atau arahkan orang kepada diri kita sendiri, kepada kelompok kita sendiri, kepada denominasi gereja kita atau organisasi gereja kita. Jangan. Karena semua itu tidak bisa membawa keselamatan kepada orang itu. Malah membawa orang itu kepada penyembahan berhala, pengkultusan organisasi, maupun oknum-oknum pribadi yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang duta besar Kristus, dia harus mengutamakan kepentingan Kristus dan bukan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dia harus berbicara atas nama Kristus dan bukan berbicara atas namanya sendiri. Inilah duta besar Kristus yang sejati. Dia diutus untuk memberitakan Injil Kristus, membawa, mengarahkan orang kepada Kristus, memberitakan Kristus, ya, mengutamakan kepentingan Kristus dan bukan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dia berbicara atas nama Kristus dan bukan berbicara atas namanya sendiri. Pelajaran ketiga yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah setiap duta besar Kristus diberi kuasa dan otoritas Kristus. Saudara, di dalam perikop firman Tuhan ini kita bisa melihat kepada ke-70 murid yang lain itu, Kristus memberikan kuasa dan otoritasnya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-19 dari Lukas pasal yang ke-10 ini.
Di situ dikatakan, saudara, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tentu saja teks ini tidak dipahami secara hurufiah, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar kekristenan. Ayat ini dipakai untuk menyerang kekristenan. Ya, ayat ini dimengerti secara hurufiah. Bukan itu, saudara. Bukan pengertian hurufiah di sini. Yang ingin ditekankan dalam teks ini adalah bahwa kepada ke-70 murid yang lain itu, Kristus memberikan kuasa dan otoritasnya. Inilah makna dari ayatnya yang ke-19 ini. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, kita bisa melihat, ya, seperti apa kuasa dan otoritas Kristus yang diberikan kepada ke-70 murid yang lain itu. Apa saja itu kuasa dan otoritas Kristus yang mereka terima? Pertama, itulah kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan menaklukkan setan-setan. Tuhan Yesus, dia memberikan kuasa dan otoritasnya kepada ke-70 murid itu, berupa kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, ayat 9. Serta kuasa untuk menaklukkan setan-setan, ayat 17-18. Coba lihat ayat 17-18. Di situ dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, setan-setan takluk kepada ke-70 murid yang lain itu demi namamu. Istilah demi namamu ini menunjukkan kuasa dan otoritas Kristus yang dikaruniakan kepada mereka. Yang kedua, saudara, memberitakan kepastian penghukuman atas mereka yang menolak duta besar Kristus ini. Tuhan Yesus juga memberikan kuasa dan otoritasnya kepada ke-70 murid yang lain itu untuk memberitakan kepastian penghukuman bagi kota yang menolak pemberitaan mereka. Ayat 10 sampai dengan ayat 12 yang tadi sudah kita baca. Setiap orang yang menolak pemberitaan Injil dari para duta besar Kristus itu, saudara, mereka akan menanggung penghukuman yang lebih berat daripada penghukuman kota Sodom. Ini menunjukkan bahwa siapa yang menolak duta besar Kristus yang diutus Kristus untuk menyampaikan Injil Kristus, sama saja dengan menolak Kristus sendiri. Karena para duta besar Kristus itu adalah utusan Kristus yang berbicara atas nama Kristus dan dengan otoritas Kristus. Ya, saya bacakan kembali 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi saudara, inilah kuasa dan otoritas yang diterima oleh duta besar Kristus dari Kristus ketika mereka menjalankan misi Kristus, itulah memberitakan Injil kepada dunia ini. Mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk melakukan berbagai macam mujizat yang membawa orang kepada pertobatan, yang membimbing orang untuk percaya kepada Injil Kristus. Ya, jadi mujizat, kelepasan dari ikatan kuasa setan-setan itu, ini tidak berdiri sendiri, tetapi tujuannya adalah supaya orang pada akhirnya percaya kepada Injil Yesus Kristus. Banyak sekarang terjadi fenomena mujizat, khotbah-khotbah tentang mujizat, pengajaran-pengajaran tentang mujizat yang memutuskan hubungan supaya orang percaya kepada Kristus. Ya, yang penting sembuh dari sakit penyakit, puji Tuhan, terima kasih. Yang penting terlepas dari ikatan kuasa setan-setan, puji Tuhan, terima kasih. Tetapi tidak diarahkan bahwa melalui kelepasan-kelepasan tersebut, orang itu seharusnya dibawa, dibimbing untuk datang percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Untuk apa mengalami mujizat? Untuk apa mengalami kesembuhan? Ya, dari sakit penyakit, kalau pada akhirnya tidak sampai percaya kepada Kristus, maka mujizat yang diterima itu sia-sia, justru akan membawa jiwa orang itu kepada kebinasaan.
Oleh sebab itu, pelayanan kesembuhan, pelayanan kelepasan dari kuasa setan-setan harus membawa orang itu, harus membimbing orang itu, harus mengarahkan orang itu kepada pertobatan. Percaya kepada Injil Kristus. Harus membawa orang itu untuk bisa mengalami keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena percuma mengalami kesembuhan, percuma mengalami kelepasan dari ikatan setan-setan, kalau tidak sampai kepada langkah selanjutnya, percaya kepada Kristus, bertobat dan percaya kepada Injil Kristus, maka tetap saja pada akhirnya akan binasa. Inilah pelajaran yang ketiga yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Setiap duta besar Kristus diberi kuasa atau otoritas Kristus. Yang keempat, saudara, setiap duta besar Kristus harus siap menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, maupun ancaman. Ya, saudara, Tuhan Yesus mengutus para duta besarnya itu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Wow, ya, ayatnya yang ketiga, saudara ya. Tuhan Yesus tidak berkata, lihat aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah padang rumput yang hijau. Ya, ke air yang tenang, meskipun dalam Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik yang menuntun aku ke air yang tenang. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, tetapi dalam konteks pemberitaan Injil, Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ayat yang ketiga. Saudara, istilah anak domba yang dipakai oleh Yesus ini melambangkan kelemahan, ketidakberdayaan, dan kerendahan hati. Nah, di dalam konteks ini, Tuhan Yesus menggambarkan para duta besarnya tersebut seperti anak domba. Artinya, para duta besarnya tersebut harus memiliki sifat yang lemah lembut dalam memberitakan Injil. Harus memiliki belas kasihan, dipenuhi belas kasihan Allah terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, harus penuh dengan kerendahan hati, serta tidak menggunakan kekerasan atau cara-cara duniawi di dalam memberitakan Injil Kristus kepada dunia ini, seperti anak domba. Lalu kemudian istilah serigala, ya, saudara dan saya pasti tahu serigala, ya, binatang yang buas. Istilah serigala di sini menggambarkan bahaya, teror, ancaman, kejahatan, dan musuh. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa para duta besarnya diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala, itu berarti Yesus memperingatkan mereka bahwa di dalam menjalankan misi pemberitaan Injil, mereka akan menghadapi tantangan dan rintangan baik dari orang-orang yang menentang, memusuhi, menghalangi pemberitaan Injil. Entah itu berupa teror, ancaman, penganiayaan, penolakan, perlawanan, maupun permusuhan. Mereka akan menghadapi itu. Bahkan saudara, mereka pun juga akan berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, iblis, setan, dan roh jahat yang berusaha untuk menghambat, berusaha untuk menggagalkan, berusaha untuk menghancurkan misi mereka. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 18 yang tadi kita sudah baca. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 16, dalam konteks yang sama, Tuhan Yesus berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di dalam teks ini kita bisa melihat bahwa ketika para duta besar Kristus itu harus berhadapan dengan tantangan dan rintangan, maka sikap mereka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa maksudnya, saudara? Istilah cerdik seperti ular ini menggambarkan hikmat atau kebijaksanaan. Itu berarti para duta besar Kristus ini, mereka harus berhati-hati, mereka harus bijaksana, mereka harus penuh pertimbangan di dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang mereka temui dalam menjalankan misi mereka. Ya, mereka harus berhikmat dalam membaca situasi, dalam memahami setiap resiko, dalam merencanakan tindakan mereka dengan penuh kehati-hatian. Mereka harus bijak, mereka harus pandai dalam menyampaikan pesan Injil dan menghindari jebakan atau bahaya yang mungkin musuh siapkan untuk mereka. Mereka harus cerdik
dalam memilih kata-kata, dalam setiap tindakan, maupun dalam menghindari konflik yang tidak perlu. Inilah makna cerdik seperti ular. Sedangkan tulus seperti merpati, ini merupakan gambaran dari kesucian, gambaran dari ketulusan, saudara, gambaran dari kemurnian dan kedamaian. Tulus seperti merpati. Para duta Kristus ini diingatkan oleh Kristus untuk menjaga kesucian, ketulusan, kemurnian, dan kedamaian di dalam menjalankan misinya. Ya, mereka tidak boleh kompromi dengan kecemaran. Mengkompromikan Injil dengan kecemaran yang bisa merusak kesucian mereka dalam memberitakan Injil. Mereka harus berhati-hati dengan segala motivasi licik yang tersembunyi yang bisa merusak ketulusan dan kemurnian mereka di dalam memberitakan Injil. Mereka harus jujur, mereka harus ikhlas, dan memiliki niat yang baik dan benar dalam menjalankan misi pemberitaan Injil Kristus. Tulus seperti merpati. Mereka juga harus memberitakan Injil dengan penuh kedamaian. Artinya apa? Tidak menggunakan kekerasan di dalam memberitakan Injil. Tidak, saudara. Ya, tetapi dengan penuh kedamaian. Inilah bentuk kesiapan para duta besar Kristus ini, saudara, di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, maupun ancaman yang mereka temui di dalam mereka menjalankan misi mereka untuk menyampaikan pesan Kristus kepada setiap orang. Itulah dengan kelemah lembutan, dengan penuh belas kasihan, dengan kerendahan hati, dengan kedamaian. Artinya tidak menggunakan kekerasan atau cara-cara duniawi. Dengan kecerdikan dan ketulusan yang semuanya itu tentu saja bersumber dari kuasa Kristus sendiri. Yang kelima, yang terakhir, pelajaran yang kita bisa ambil dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah setiap duta besar Kristus bergantung dan menaruh pengharapannya sepenuhnya hanya kepada Kristus. Saudara, di tengah-tengah persoalan yang menyangkut kebutuhan hidup, penolakan, ancaman, rintangan, tantangan, dan perlawanan dari orang-orang yang membenci dan menolak Injil, bahkan juga serangan dari kuasa-kuasa kegelapan, itulah dari iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat. Seorang duta besar Kristus haruslah menaruh pengharapannya dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus dan bukan kepada dirinya sendiri ataupun juga kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga dengan demikian, saudara, setiap duta besar Kristus akan bisa bertahan, berkemenangan di dalam setiap tantangan dan rintangan karena Kristus mengaruniakan mereka kuasa, hikmat, dan perlindungannya. Ayat 1 sampai ayat 3 yang tadi kita sudah bahas bersama-sama. Setiap duta besar Kristus, dia tidak akan khawatir dan dipusingkan dengan soal-soal penghidupannya karena pemeliharaan Kristus cukup atas mereka. Ayat 4 sampai dengan ayat 9. Setiap duta besar Kristus tidak akan kecewa terhadap setiap penolakan, terhadap setiap orang-orang yang menolak misi pemberitaan mereka. Karena Kristus akan menjadi hakim atas orang-orang yang menolak para duta besar Kristus tersebut. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Menaruh pengharapannya sepenuhnya hanya kepada Kristus. Bersandar dan mengandalkan Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 5 pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini. Lalu apa aplikasinya bagi kita saat ini? Aplikasinya bagi kita saat ini adalah pertama, setiap kita yang beriman kepada Kristus adalah duta besar Kristus. Ingat itu, ya. Setiap saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus, yang sudah mengalami kelahiran baru, yang sudah dipindahkan dari kehidupan lama sekarang menjadi ciptaan baru, maka saudara dan saya adalah duta besar Kristus. Apapun profesi dan status saudara dan saya, kita sama-sama dipanggil dan diutus sebagai duta besar Kristus untuk menyampaikan Injil Kristus bagi dunia ini. Ya. Mungkin di pekerjaan kita, di gereja kita,
Di sekolah kita, di kampus kita, di lingkungan kita, di mana saja kita dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus kepada mereka karena kita ini adalah duta besar Kristus. Ingat itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari kita penuhi tugas kita sebagai duta besar Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu melalui doa-doa kita, melalui uang dan persembahan kita, maupun juga melalui kesaksian hidup kita. Entah itu dengan kata-kata atau pemberitaan yang keluar dari mulut kita, maupun juga dengan perilaku kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Aplikasi yang kedua, saudara. Di dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai duta besar Kristus, maka kita harus memberitakan Kristus. Dan bukan memberitakan diri kita sendiri. Bukan memberitakan kepintaran kita, skill kita, ya, pengalaman kita, pengaruh kita, kehebatan kita dalam berkata-kata, popularitas kita, jasa-jasa kita, dan sebagainya. Bukan. Beritakan Kristus, bukan diri kita sendiri. Ya. Kita harus membawa dan mengarahkan orang kepada Kristus. Dan bukan membawa dan mengarahkan orang kepada diri kita sendiri. Kepada kelompok kita sendiri. Atau denominasi gereja kita sendiri. Atau organisasi kita sendiri. Tidak. Arahkan mereka, bawa mereka kepada Kristus. Sebagai duta besar Kristus, maka kita harus mengutamakan kepentingan Kristus dan bukan mengutamakan kepentingan kita sendiri. Kita harus berbicara atas nama Kristus dan bukan berbicara atas nama kita sendiri. Hati-hati, saudara, ya, supaya jangan sampai kita memberitakan Kristus. Kita sebagai duta besar Kristus, kita justru bukan membawa orang kepada Kristus, tapi kepada diri kita sendiri. Hati-hati. Dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai duta Kristus, kita harus sepenuhnya bersandar kepada Kristus, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai duta besar Kristus itu dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kerendahan hati, serta kedamaian. Artinya, tidak menggunakan kekerasan atau cara-cara duniawi. Bahkan kita harus cerdik dan tulus ketika berhadapan dengan berbagai macam tantangan, rintangan, dan ancaman, baik itu dari manusia maupun juga dari kuasa-kuasa kegelapan. Dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai duta besar Kristus, kita harus sepenuhnya bersandar kepada Kristus, sehingga kita tidak memusingkan atau mengkhawatirkan penghidupan kita yang bisa menjadi penghambat bagi tugas dan fokus dari panggilan kita sebagai duta besar Kristus. Karena Kristus pasti, tidak perlu diragukan lagi, Dia pasti akan menjamin dan memelihara kehidupan kita. Dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai duta besar Kristus, kita harus sepenuhnya bersandar kepada Kristus. Sehingga kita tidak akan mundur, kita tidak akan kecewa ketika menghadapi penolakan di dalam menjalankan panggilan dan tugas kita sebagai duta besar Kristus. Karena Kristuslah yang kelak akan menjadi hakim atas setiap mereka yang menolak pemberitaan kita sebagai duta besar Kristus. Jangan kecewa ketika kita tidak menemukan orang yang bertobat dan menerima Injil yang kita beritakan. Jangan kecewa. Ya, dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai duta Kristus, kita melakukannya dengan kuasa dan otoritas Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Injil Kristus, mereka akan diselamatkan. Dan setiap orang yang menolak Injil Kristus, maka mereka akan menanggung hukumannya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Selamat menjalankan tugas dan panggilan saudara sebagai duta besar Kristus, baik dengan doa-doa saudara, dengan doa-doa kita, maupun juga dengan keterlibatan kita. Entah itu dalam kehidupan keluarga kita, entah itu dalam kehidupan keluarga besar kita, entah itu di gereja kita, di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di sekolah dan kampus kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di dunia nyata maupun di dunia maya, internet, media sosial, dan sebagainya. Mari kita menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai duta besar Kristus. Selamat menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai duta besar Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Sampai kita berjumpa kembali dan shalom.